Berarti akan ada evaluasi ketiga. Ini kan udah 2 kali evaluasi ya. 90% masuk, lamun najong lain klop. Ini juga harus menjadi perhatian nih, Mang. Dituntut profesionalismenya para pemain ketika mendapatkan kesempatan. Maklok itu seharusnya ikut keluar dengan pemain yang lain. Oke, Karena ganti. sudah tidak ngesmen ima nggak motivasi lah Iya, segoramanya makloknya. Karena naon geus lah meningkatkan konten lah. Kalau mentalnya jelek mah ya, ketika udah ketinggalan, apa di bawah tekanan, makin jelek, terburu-buru, nggak fokus. Masalah chemistry-nya nih masih belum dapet. Kalaupun misalkan harus ada perubahan di posisi Kakang, saya melihat sosok Hamra ini boleh dicoba di situ. Dia kan posisinya per style, bisa di 2 posisi. Kelihatannya sih Persib lebih dominan ya. Mei juga yakin nih sekarang Persib pasti menang. Dari satu jejak lahirlah banyak perjalanan super. Bersama, kita menyambut setiap momen baru dan mengambil pelajaran dari setiap tantangan. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Dari sanalah, kita temukan arti sesungguhnya dari petualangan. Petualangan yang akan terus berlanjut. Karena ini rasanya super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngoper BRI Super League. Ngomongin Persib 2025 support by Supertech. Ini rasanya super. Jadinya semangat gitu, orang kurang yang mangabo maleles, jadinya meni resep menang naon sih kamari. Prediksi jetu. Di gundulan terjadi. Oke, ketemu lagi di pertandingan keempat di mana Persib akan menghadapi Borneo di kandangnya di GBLA. Dan nanti kita akan bahas, kita ulas, kita kupas akan seperti apa. Sudah ada Kang Abo. Sudah terlalu Bang Gusdo. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Sebelum bahas ke pertandingan melawan Borneo, saya mau sedikit mereview nih hasil dari pertandingan melawan PSIM, di mana punya peluang 2 penalti gagal terrealisasikan, yang akhirnya pulang dengan membawa 1 poin saja nih Kang Abo, Mang Eko nih. Kira-kira gimana nih, Mang Abo? Lilis nggak jawabnya. Semangat lah. Mang Eko lah, Mang Eko, oke. Ya, jadi Mang Gusdul ya. Sebetulnya waktu lawan PSIM itu, saya tuh udah kepikiran bikin konten. Wah, kemenangan ini mengingatkan saya kepada kejadian 19 tahun lalu ketika Persib mengalahkan PSIM ya di Yogyakarta, dan pertandingan sebelumnya sama-sama kalah dari Persijap Jepara. Oke, waktu di PSIM golnya kita Kang Abo sama Gendut Doni, pelatihnya Arcan Yuri ya, baru melatih setelah menggantikan almarhum Krisnandar Sundoro ya. Urte geus siap gitu nyen konten teh mata. Hari teh pas penalti eta, teh geus siap-siap. Terjadi. Tapi gini Mang Gusdul, jadi ini something wrong ya. Mau ada yang ngomong wah penalti ini kan, tapi kan tetap ada skema ya untuk tim besar ya. Untuk tim besar itu penalti itu ya harus direncanakan dengan baik, nggak bisa. Harus sudah disiapkan udah gitu. Apalagi di masa-masa krusial kayak gitu kan 3 poin itu harusnya udah kan jelas itu di menit akhir kan Mang Eko ya. Jadi tapi ya kalau kita mau mengambil hikmah ya, otomatis kan hasil nggak maksimal ini kan evaluasi pasti ada ya. Evaluasi, jadi saya pikir nanti untuk pengambil corner, free kick, penalti itu pasti nanti jadi diatur tuh Mang Abo ya. Mungkin sekarang ini kan jaragoan lah cokot tuh ya kabeh sahawae. Tapi nanti setelah ada kejadian ini saya pikir nanti Hodak akan memprioritaskan si iya gitu. Oke, berarti akan ada evaluasi ketiga. Ini kan udah 2 kali evaluasi ya. Iya. Ya, Kang Abo sendiri gimana Kang Abo? Iya, berbicara masalah hasil memang sangat disayangkan ya. Kita punya peluang 2 penalti, kedua-duanya tidak bisa kita manfaatkan. Kalau berbicara masalah penalti yang pertama ada William Barros, karena kemarin sebelumnya sukses, saya pikir dia lebih percaya diri untuk mengambil penendang penalti ditunjuk oleh pelatih ya. Kemungkinan seperti itu. Tetapi
kalau berbicara masalah penalti kedua, apa yang terjadi dengan Klok, saya pikir ini pasti ada perdebatan dulu. Karena kan Klok posisinya sebagai kapten ya. Kapten biasanya memberikan keleluasaan kepada para pemainnya. Siapa yang lebih siap? Siapa yang lebih siap? Siapa yang lebih siap? Teja, Biasanya no seperti siap itu. Teja sebenarnya. Tetapi realitanya memang tidak sesuai kenyataan ya. Akhirnya ya mungkin, tapi ya ini hanya sudut pandang saya, POV saya, karena ketika jadi pemain waktu itu pernah kejadian seperti itu. Dan kejadian sekarang ini hampir mengingatkan saya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Maksudnya di ketika saya masih aktif gitu. Dan ini menitnya bukan menit lagi, detik lagi. ya. Krusial banget. Iya, Gitu. betul. Itu butuh mentality yang sangat kuat, butuh komitmen yang sangat benar-benar bisa menjadi andalan di tim itu. Ya mau tidak mau seorang kapten harus mengambil tugas yang super berat ini gitu kan. Tapi faktanya di lapangan tidak sesuai harapan. Tidak sesuai. Dan udah mulai ini beredar di medsos. Martin Palermo aja pernah gagal penalti 3 kali satu. Iya. Oh, rek di saya itu teh supporter Boca Junior rek di Oke. Mang Eko, Kang Abo, ya kita kalau bicara penalti emang ya sakit lah ya. Aduh. Dimana itu harapannya besar sekali. Ini kalau kita bicara secara keseluruhan nih permainan para pemain terutama ya, saya lihat seperti kurang padu gitu. Seperti ada yang kurang nih dari permainan sendiri. Kira-kira menurut Kang Abo ini seperti apa? Gimana nih? Iya, kalau saya menganalisa di pertandingan pertama ya kita memang unggul 3 poin ya waktu melawan Semen Padang. Tetapi secara keseluruhan, secara permainan belum terlihat ya chemistry-nya. Betul. Yang kedua, ketika melawan Jepara, ya Jepara mereka meningkatkan intensitas yang sangat tinggi ya di pertandingan itu. Mereka fighting spirit sangat kuat, Mang. Justru malah kita yang keteteran waktu lawan Jepara. Bahkan para pemainnya 2 kali 45 saya melihat tak ada sedikit pun para pemain yang mengeluh seperti kecapean. Karena itu tadi yang dilawannya adalah Persib kan. Ketika tim-tim yang selama ini apalagi tim Jepara baru promosi, mereka juga punya ambisi yang sudah dicanangkan kali emang ya, bagaimana caranya bisa mengalahkan Persib. Nah, berbicara masalah di pertandingan ketika melawan PSIM, saya melihat sudah ada kemajuan, walaupun sempat tertinggal. Biasanya gini, Mang, tertinggal 1-0, bahkan mendapatkan penalti. Dan penaltinya itu gagal, biasanya secara tim itu, secara mental itu biasanya ngedrop. Tapi ya. Persib tetap meningkatkan intensitas penyerangan supaya bisa mendapatkan hasil minimal bisa menyamakan kedudukan. Oke, Dan itu terlihat itu, Mang. Terlihat banget gitu kan, bagaimana determinasi, bagaimana fighting spiritnya terlihat. Apalagi saya melihat yang selama ini yang menjadi masalah di lini depan, si Ramon ini sudah memperlihatkan magisnya. Menurut saya, walaupun dia tidak mencetak gol, tapi dia berkontribusi, Maiko. Dia body blocknya sangat kuat dan penetrasinya juga selama ini itu yang kita harapkan kan. Terlepas dari ada peluang di detik terakhir itu kan, kalau penalti itu faktor laki ataupun unlucky lah, seperti itulah. karena kalau penalti itu kan 90% masuk. Iya, memang secara matematisnya memang seperti itu. 90% itu masuk, 10% itu gagal. 90% masuk, lamun najong lain Klok. Kunaon aya? Oke, lanjut Kang Abo. Iya, tetapi gini ya, Maeko, sepertinya memang saya sependapat apa itu sama Maeko. Ini harus mulai dipersiapkan di pertandingan selanjutnya. Kalaupun misalkan set piece siapa yang menjadi bagiannya, kalaupun dari corner kick siapa yang menjadi tugasnya, dan ini yang krusial penalti pun sepertinya memang harus siapa ya. Ini pasti seorang coach Bojan ini dibikin pusing lagi nih, karena kan dari awal kemungkinan sudah menunjuk si Julian Barros ya. Gagal. Otomatis kan ini lebih ke mentality lagi. Biasanya kalau pelatih dikasih kesempatan lagi, kamu siap atau tidak? Ya juga Martin Palermo gitu. kedua gagal, katilu gagal deui. Nah, tetapi ini juga tetap harus ada opsi lain ya. Apakah nanti yang dipersiapkan untuk menendang itu siapa gitu kan? Karena kalau penalti boleh juga dong pemain belakang, bahkan kiper pun boleh. Benar kan, Michael? Iya. Ya gitu. Oke, nih Kang Abo, Persib sudah menjalankan 3 pertandingan ya. Dari 3 pertandingan ini apakah sudah terbentuk
kalau tadi kata Kang Abo kan step by step. Iya, iya. Oke, saya sendiri melihat di pertandingan melawan PSIM ini Sadil dimainkan di menit awal kan. Iya. Tapi saya rasa menurut saya ya, Sadil itu kurang lah. Iya. Umpan-umpannya bener, Iya. ternepi, Iya. kablok wae, Iya. lompat eleh, kumaha tah ieu. Nah, ini yang mesti diperhatikan oleh para pemain ya. Persib ini skor kedalaman sangat baik ya, Mang. Siapapun yang mendapatkan kesempatan, begitu di pertandingan selanjutnya diberikan kesempatan dari menit awal, nah itu harus siap. Inilah Persib gitu kan. Persib itu tidak akan merekrut pemain dengan grade di bawah yang pemain intinya pasti hampir mirip setara lah, Mang ya. Jadi saya pikir ini harus menjadi perhatian juga buat para pemain. Karena kalau melihat di kompetisi sebelumnya, banyak sekali Bojan memberikan kesempatan buat para pemain yang selama ini menit bermainnya kurang gitu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian nih, Mang. Dituntut profesionalismenya profesionalismenya para pemain ketika mendapatkan kesempatan gitu. Oke, Mang Eko, bicara Maklok sendiri, menurut Mang Eko penampilannya gimana? Oh, banget tuh, itu mah langsung dibahas. Ya, Jadi kita bukan ngebahas, Iya. kita ya kecewa, Mak. Iya, Maklok Begini aja, kalau Mang Eko tidak mau ngebahas, saya yang ngebahas. Menurut saya Maklok itu seharusnya ikut keluar dengan pemain yang lain. Oke, Karena ganti. sudah tidak geus meuni mah nggak motivasi lah Iya, segoramanya Maklok teh nya. Karena naon geus lah mending keneh konten lah. Iya. Mending keneh Jadi agen lah, jadi agen agen total. naonnya. Da geus ayeuna penalti atuh nu geus meunang. Jadi- Mun urang kecewa ka iya Klok. Jadi gini, Urang mah Mang asli. Sul, enggak sebenarnya keseluruhan ya, bukan cuma Mark ya. Tentang mental kan kita sering ngomong, wah ini mental pemain juara karena memang di atas rata-rata ya. Jadi yang dikatakan oleh Mang Abu betul. Jadi kalau mentalnya jelek mah ya, ketika udah ketinggalan apa di bawah tekanan, makin jelek, terburu-buru, nggak fokus. Kalau Persib yang kita lihat waktu lawan PSIM ini memang beda ya, tetap stabil, tetap fokus. Cuma, nah ini nih masalah chemistry-nya nih masih belum dapet. Jadi pemain tuh masih egonya kelihatan. Ada yang one man show, ada yang harusnya bukan dia tapi dia maksain gitu ya. Nah ini problem lah, saya nggak tahu lah bisa di pekan keberapa. Saya kan waktu kan sempat bilang ya di pekan ketiga udah nyetel ya. Ini masih belum. Masih saya belum nggak tahu. ya. Jadi nanti pembuktiannya ya di kandang lah Iya. kita lihat ya. Sekarang penalti masa kalah sama Patricio Jimenez. Ditutup mata bisa cetak gol. Bener kuduna di Ya. Mang Eko, Kang Abo, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Ya. karena ini berhubungan dengan Super League, anak nama naon cik nyedot heula. Iya. Sok lah Mang Gustul. Super nih, nyedot dulu yang super nih. Jadi saat ini Jarum Super mengeluarkan special edition pack yang bertema Celebration of Greatness. Mantap. Apa? Untuk merayakan perjalanan Jarum Super selama 4 40 dekade. tahun. 4 dekade, luar biasa. Gila pisan ya. Dan mungkin ini tidak akan keluar banyak ya. Ini hanya beberapa ya. Aman kenal atau matana kayak bungkusna. Iya, bawa balik. Bawa balik. Oh iya. Tapi sebelum itu saya coba dulu ya, Mako ya. Sok, Mang. Sedot, Mang. Ini nih kelebihan dari Jarum Super tuh, Mako, Aromanya kerasa. aromanya kerasa karena ini terbuat dari tembakau terbaik. Beda dengan yang tetangga. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Petualangan yang akan terus berlanjut karena ini rasanya super. Kang Abo, Bang Eko, Ya. sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ada info quiz dulu nih yang akan biasa sama si Neneng cantik ya. Oke, silakan Mei. Atur nuhun Mang Eko, Mang Gusdul, sama Mang Abo. Ketemu lagi sama Mei. Udah pada tahu kan Mei mau ngapain di sini? Yang pastinya mau bagi-bagi hadiah. Untuk pertanyaannya sabar dulu karena pertanyaannya ada di akhir video tayangan ini. Yang pastinya Bob jangan lupa follow akunnya @supermomen.id dan boboto.id. Jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentar supermomen.id. Supermomen adalah sosial media yang salah satunya membahas konten-konten yang berhubungan dengan sepak bola, khususnya sepak bola tanah air, termasuk klub kebanggaan Jawa Barat, yaitu Persib. Karena itu, buat kalian yang tidak mau ketinggalan berita tentang sepak bola tanah air,
Terus pantengin Instagramnya supermomen.id dan jangan lupa di follow. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih Mei. Para penonton setia channel YouTube-nya Bobotoh TV, tungguin nanti ada kuis di akhir obrolan kita selanjutnya. Langsung saja kita ke Borneo nih. Nah, Kang Abo, Mang Eko nih lawan Borneo ini di pertandingan kemarin Persib draw sementara Borneo menang dengan skor 3-1. Merupakan lawan yang kuat. Dan menurut saya Borneo juga berpeluang besar untuk menjuarai BRI Super League ini. Apakah Persib akan kesulitan besok melawan Borneo? Ya, kalau melihat achievement yang didapatkan oleh Borneo ya, nah, di pertandingan sebelumnya dia menang 3-1 lawan Jepara, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kalau melihat secara permainan tadi, Persib juga sudah proper lah emang ya, sudah sesuai yang diharapkan. Tetapi di 20 menit terakhir, 20 menit ya, terakhir. terlihat banget kan mobilitasnya, determinasinya, semangat juangnya, itu yang diharapkan. Mudah-mudahan nanti lawan Borneo, walaupun bolehlah kecewa gitu ya dengan 1 poin, tetapi bermain di luar kandang ini tidak sampai kalah pun sudah bagus gitu, Pak. Nah, itu bisa ditebus di pertandingan ketika melawan Borneo. Di kandang. Mang Eko. Saya pikir gini, dari semua lawan yang dihadapi ya, ini Borneo, ini kan yang paling kuat. Apalagi kalau kita ngelihat konsistensi mereka ya. Tapi dalam pertandingan lawan PSM kemarin, babak kedua, itu Persib sebetulnya main bagus loh ya. Main udah nyetel, ya cuma itu ada beberapa pemain asing yang mungkin masih star syndrome atau apa, one man show gitu ya. Nanti ini saya yakin nih ada waktu pasti bisa dibenahi ya. Jadi ini pasti seru banget ya. Borneo-nya bagus, apalagi pemain-pemain kayak Peralta gitu ya. Ya. Itu mereka tuh kalau misalkan tahu ini panggungnya nih, nanti pasti masuk prime time ya. Live-nya nanti masuk prime time siaran langsungnya. Itu dia tahu nih panggungnya dia untuk beraksi. Wah, udah seru banget ini Mang Gusdul. Nah, ini kuncinya saya pikir ya, kuncinya ini kalau misalkan permainan ketat ya, nanti bisa jadi yang jadi pemecah kebuntuan justru defender tuh. Saya kemarin golnya Mati Kadri itu ingat kayak Nick ya. Nick di musim lalu gitu kan. Kadang-kadang kita menang cuma 1-0, 2-1. Itu bisa jadi set piece corner atau free kick. Nah, itu. Saya pikir seperti itu Mang Gusdul. Jadi nanti pertandingan paling seru saya pikir ya. Paling seru sepanjang musim kompetisi inilah. Minimal buat 4 laga ya. Udah 4 laga ini yang paling seru ini. Paling seru pasti kualitas lawan juga ini lawan paling jauh ya. Sama waktu di kandang kita lawan Semen Padang ya. Ya. Nah, ini kualitasnya jauh ini. Paling seru. Menurut Kang Abo setuju nggak dengan pendapat Mang Eko ini? Iya, karena ini kan nih seolah-olah etalasenya para pemain ya, Mang Eko ya. 2 tim yang selama ini juga menjadi kekuatan, 2 tim yang selama ini juga selalu menyuguhkan permainan terbaik gitu kan. Peralta yang selama ini juga menjadi incaran, maksudnya menjadi harapan, tetapi saya yakin pemain tersebut juga sudah mengetahui ya bahwa Persib juga sebetulnya berharap juga dia bermain untuk tim Persib Bandung. Tetapi ya itu tadi, biasanya tim yang melawan Persib ketika bermain di Bandung, siapapun itu pasti punya punya motivasi lebih ya, Mang ya. Ya mudah-mudahan sih di pertandingan di kandang nanti Persib bisa lebih lepas, bisa lebih berkembang, dan bahasa perbalnya itu para pemain tuh sudah mulai cair lah ya, Mang ya. Kalau melihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Kemarin saya simak juga teriakan-teriakan Kang Abo, itu masih agak canggung ya. Biasanya kan ayahnya, oi gitu ya. Kemarin masih belum kedengeran. Ya, sosok leader memang dibutuhkan ya di tim Persib ini. Biasanya Juprianto, tapi kan Juprianto sekarang udah di pinggir gitu. Oke, ini kan lawan Borneo ini menjadi lawan yang kuat. Sementara Persib juga masih punya slot untuk menambah pemain. Nah, sementara permasalahan di Persib itu justru di sisi sebelah kanan. Oke, di mana di tiga permainan ke belakang, Kakang masih banyak melakukan kesalahan. Kakang diganti sama Biankladi, Rod Hands, itu kan sampai kebobolan di menit akhir itu kan membuat saya kecewa itu ya. Gimana nih? Perlu nggak kira-kira menambah
pemain untuk menambah sisi kanan itu? Ya, saya pikir Coach Bojan juga sudah sangat trust ya terhadap Kakang dan tahu banget kualitasnya. Bahkan Kakang juga selama ini juga bolak-balik bermain untuk tim nasional. Tetapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya kita harus bisa mencoba satu pemain yang selama ini juga menit bermainnya kurang ya. Ada adiknya si Rezaldi Hanusa, ada si Hamra Hanusa. Dia kan posisinya per style, bisa di dua posisi. Dia di center back kan kuat sebetulnya. Ketika bermain di Persik Kediri, dia juga inti kan di posisi back itu. Kalaupun misalkan harus ada perubahan di posisi Kakang, saya melihat sosok Hamra ini boleh dicoba di situ. Tetapi tidak untuk coba-coba ya. Tapi kalau melihat secara kualitas, Hamra bisa dicoba di posisi itu. Posisi kanan itu. Ini hanya harapan aja ya. Oke. Tapi semuanya juga keputusan ada di Coach Bojan. Coach Bojan. Betul. Oke, nih Mang Eko di melawan Persijap otomatis itu kan kesalahan dari Rod Hand ya. Oke, nih Mang Eko, yang saya sesali itu kenapa sih Bobotoh itu harus menyerang sampai ke istrinya, ke keluarganya gitu kan? Itu gimana nih Mang Eko nih? Ya ini saya setuju ya. Jadi sebetulnya gini ya, argumen-argumen dari Bobotoh kan bener ya secara teknis kan, itu mah tuh offside trap mah masalah komunikasi apa gitu ya. Cuma ini persoalan menyerang personal itu hal yang lain ya. Jadi saya hanya mengingatkan nih kepada para bobotoh bahwa itu konsekuensinya kalau misalkan Lord Hand merasa betul-betul terusik, itu serius loh konsekuensinya ya. Bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan sampai delik pidana. Ini kita yang paling simpel aja terjadi di Persib waktu zamannya Coach Rene ya. Ada beberapa bobotoh yang ngeganggu istri anaknya kan. Nah, Coach Rene-nya, saya yakin nih selevel hand ini kalau disebut caci maki segala macam ke dianya ya, udah biasa, udah siap lah hand ya. Nah, tapi kalau misalkan urusan sama keluarga itu para pemain bisa berubah pikiran tuh. Yang tadinya ngantep bisa jadi bereaksi ya. Di pemain yang kemarin paling serius nih, contoh paling serius adalah Andri Tani ya. Andri Tani. Terus kalau di kita ini ada Coach Rene, ingat ya beberapa musim lalu. Jadi saya pikir bobotoh udahlah. Saya pikir kalau misalkan kalian kesel, unek-unek ke medsos, ke akun pemainnya, itu pun ada batasan sebetulnya ya. Kalau udah menyebar fitnah, lalu ancaman, jangan salah tuh. Yang bisa dipidana itu adalah ancaman tuh terutama ya. Ada kan yang mengancam sampai maaf nih, melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan itu bisa dilaporin ya, kena pidana. Tapi kalau misalkan cuma kritik, balik atuh main teh apa-apa itu nggak apa-apa ya. Jadi tetap dalam bermedsos juga saya pikir harus naik kelas lah ini. Iya. Jangan supporter aja yang naik kelas, tapi dalam bermedsos juga harus naik kelas. Iya, medsosan ada aturannya tetap ya, undang-undang ITE wah ngeri lah. Janganlah ya, jangan sampai kejadian ya. Jadi tapi untuk bobotoh ini reaksinya ini ya. Kayak ini nih, silakan dilihat nih ya. Persib memosting hasil pertandingan waktu lawan PSIM yang draw 1-1 itu. Dalam waktu 15 menit sudah ada 70.000 komen. Klub sepak bola mana lagi yang sanggup seperti ini supporternya ya. Jadi 15 menit 70.000 komen dan isinya rata-rata kekecewaan. Nah itu nggak apa-apa, ekspresif kan. Tapi kalau misalkan sampai menyerang ke personal, ya menyerang dan menyerangnya itu berbau-bau fitnah, lalu pencemaran nama baik dan juga ancaman. Nah itu jangan bisa nyesel nanti bener nyesel. Tadinya kita mau have fun lewat medsos ya malah jadi celaka. Apalagi ini sampai DM ke istrinya kan. Itu kan itu nggak ikut-ikutan. Jangan. Ya. Dan lebih kacau lagi lamun pakai akun asli langsung benang gitu. Jadi pakai akun palsu ge entong eta bisa dilacak ya. IP-na jangan ya. Gitu. Jadi janganlah. Ya, didinya bukan sebar akun emang. Entah hiji atuh. Nah, itu jadi bobotoh nih apa yang dikatakan Mang Eko itu harus dicatat. Kudu ingat namun maneh macam-macam di medsos, komen-komen nu teu bener menyesatkan atau mencemarkan nama baik. Plus melecehkan jangan, ada yang melecehkan. Jeruji besi menunggu. Nggak langsung Kak, kalau bisa sararin nggak langsung jeruji besi, tetap mediasi dulu. Cuma gini, intinya kalau sampai berurusan dengan hukum tuh jadi capek lah, energi habis. Mungkin kalau langsung di penjara itu panjang jalannya ya. Tapi intinya kalau sampai berurusan dengan hukum ya capek lah, tahunan-tahunan lah ya. Kita have fun aja lah. Oke, terima kasih Mang Eko, Kang Abo. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita sambut dulu si Neneng Fakta nih, kita punya fakta-fakta. Silakan Mei. Pergi ke Brunei lewat Jakarta, ketemu lagi nih sama Mei si Neneng Fakta. Mang Gusdul, tunggu dulu ya. Mei mau bacain fakta tentang Persib versus Borneo. Fakta yang pertama, dari 25 pertandingan Persib dan Borneo,
Persib memenangkan 12 kali, seri 6 kali, dan 7 kali kalah. Nah, untuk di 6 pertandingan terakhir, Persib 3 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Kelihatannya sih Persib lebih dominan ya, Mei juga yakin nih sekarang Persib pasti menang. Nah, untuk fakta yang kedua, 5 pertandingan terakhir Persib, 3 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Dan 5 pertandingan terakhir Borneo, 4 kali menang dan 1 kali kalah. Nah, di fakta yang ketiga nih sangat mengkhawatirkan karena Peralta jadi pemain paling berbahaya dengan 3 kali golnya. Sekian dari Neneng Fakta, kembali ke Mang Gusdul. Oke, sebelum bahas pertandingan lawan Borneo, ada info dulu nih. Sesuatu temennya yang super, yaitu kopi tubruk gajah. Wah, ini adalah kopi tubruk Pas gajah pas pisan. Baturana eta Mang Gusdul. Kopi tubruk gajah spesial mix, di mana kopi dengan gula yang dicampur dalam 1 saset dengan tingkat kemanisan yang pas, tepat, tetap menonjolkan karakter kopi yang kuat. Dan yang bikin asiknya lagi apa sih? Kopi tubruk gajah ini, Diatur. Kang Abo, Ya, Mang Eko, Amisna. dibuat dari racikan warisan tradisional. Sehingga menciptakan rasa kopi yang mantap, aroma yang khas, dan warna hitam yang pekat. Kopi tubruk gajah spesial mix, benar-benar kopi. Apal Apa hebat. pisannya? Alami banget Mang Pila Gusdul. kuat tuh. Natural. Alhamdulillah, amin, honor naik. Amin, amin. Oke, Kang Abo, Mang Eko, Ya. dari fakta yang tadi disebutkan sama Mei tadi, Persib memang masih dominan, Iyo, masih unggul segalanya. Tapi dengan 3 pertandingan yang sudah terlewati, kita tahu sendiri Persib bagaimana terseok-seok. Sementara Borneo sekarang ada di Nyelangsung. puncak. Nah, lagi bagus-bagusnya. Nah, kira-kira rekor bagus ini bisa nggak sih dipertahankan sama Persib besok menghadapi Borneo? Saya masih optimis sih Mang ya. Kalau hasil ketika melawan PSIM itu karena kita bisa tetap mendapatkan poin, para pemain memang ada sedikit kekecewaan ya. Karena di detik terakhir tidak terjadinya gol dari titik putih. Tetapi rasa percaya diri para pemain saya yakin ketika datang ke Bandung, mereka juga punya tekad yang sama. Mereka tidak mau mendapatkan rasa malu ketika berhadapan apalagi timnya Borneo. Apalagi juga track recordnya juga sangat baik ketika melawan Borneo. Saya rasa para pemain juga kembali dengan kondisi yang fresh, siap melawan Borneo, dan saya yakin Mang, ketika melawan Borneo Persib bisa mengatasi itu semua, semuanya kembali akan clear lagi. Biasalah, kalau tim besar itu selalu seperti itu kan. Oke. Nah, selalu dengan penuh tekanan, ya itu bukti rasa sayang ya. Selama ini terhadap Persib mah jangankan kalah, draw aja kan, serasa kalah gitu buat para bobotoh. Itu wajar. Wajar ya. Oke, itu kata Kang Abo. Saya ingin tahu pendapatnya Mang Eko. Kata Kang Abo kan seperti itu. Sementara kita tahu sendiri kondisi keadaan GBLA lapangnya butut pan. Kumaha tak Geus kira? halus ya ningali tadi isuk mah halus, kurang tingali halus. Halus ya. Jadi gini Mang Gusdul, Nah. bukan untungnya ya, tapi memang inilah kompetisi kan. Jadi kompetisi itu sebetulnya dalam memasuki 3 pekan terakhir aja masih bisa berubah signifikan kan, apalagi ini baru di awal, sebetulnya nggak menunjukkan apa-apa. Ya, banyak tim yang terseok-seok di awal juga juara mah juara nanti gitu. Ini kan tentang endurance ya, daya tahan, kecerdasan pelatih. Nanti belum lagi kita ketemu tim-tim yang sekarang bagus, tiba-tiba pemainnya ada yang cedera, ada yang dipanggil timnas, ada yang apa macam-macam. Sedangkan Persib kan kalau masalah kontrak apa stabil mah, insya Allah ya pemain nyaman gitu ya. Faktor cedera nanti juga dokter bagus gitu ya. Jadi itu diuntungkan lah Persib kalau masalah apa kondusivitas sudah diuntungkan dari awal nih. Semoga ini terjaga. Jadi gini, kalau Persib mainnya bagus ya, perform, terus Borneo juga sama-sama bagus ya, perform, itu kemungkinan besar tetap Persib yang menang, Mang Gusdul ya. Kedua tim sama-sama main bagus, Persib yang menang. Nah, anggaplah Persibnya nggak perform ya, Borneo-nya bagus, kemungkinan draw. Ya. Jadi nggak ada opsi Persib kalah gitu. Walaupun nanti Persib tampil nggak optimal, saya pikir hasil paling jelek ya draw gitu. Nah, tapi ingat, kita bicara tentang menit-menit akhir. Waktu lawan Persija Jepara, gara-gara menit akhir kita gagal lah memetik poin karena kebobolan menit akhir ya, menit-menit akhir. Nah, waktu lawan PSIM menit-menit akhir kita gagal dapat kemenangan, hasilnya draw. Nah, jadi saya pikir entah gimana caranya ya, ini konsentrasi, fokus saya pikir harus
harus dijaga sampai 90, apalagi sejak 5 tahun terakhir ya Kang Abo, Ya. kan udah nggak jadi tren injury time itu kira-kira 7 menit, Nggak, 8 menit 10 ya. menit dia. Nya ari basa eta mah jemaah Kang Abo kan 2 menit, 3 menit. 2 menit, Eta ge 3 wasitna geus siap-siap lompat ke ruang ganti eta teh mulai teuing. Sekarang mah wasitnya tetap pede. Iya, wasit pede ngasih injury time sampai 8 menit karena memang lebih presisi ya. Oke. Ada penghitung Datanya, waktunya, ada itu jelas. sendiri gitu. Beda Oke. sama dulu gitu. Ini tapi terkadang pelatih BH juga mengeluhkan kondisi lapangan yang ada di sekarang nih. Pengaruh besar nggak sih atau harus pindah home base gitu karena lapangnya butut cenah gitu? Enggak sih, Mang. Kalau menurut saya sih bukan saatnya untuk mengeluh ya, karena kompetisi sudah berjalan. Terkait masalah lapangan lah, Mang Eko ya. Dan saya yakin juga manajemen juga selalu menyiapkan yang terbaik lah terkait masalah lapangan. Hal-hal kecil itu kan sebetulnya lebih fundament ya. Masih bisa didiskusikan sama pengelolanya gitu. Nah, kalaupun misalkan lapangannya jelek, berarti kan Borneo juga sama mendapatkan hal yang sama jelek. Karena main di lapangan sama ya. Nah, tapi sejauh ini juga keluhan-keluhan tersebut masih sebatas wajar Mang ya. Kang Abo Mengko nih, kita tahu kan di musim kemarin bahkan kita di podcast sebelumnya menginginkan Peralta. Ya, dari Borneo tapi tidak terrealisasikan ya. Dan tetap ada pelatih mah pemainnya kumaha pelatihnya. Nah, kira-kira pemain kunci dari Borneo sendiri dan dari Persib sendiri mana sih yang akan menonjol dan mana yang harus diwaspadai? Apakah Klok dan Baros kudu dikuncian di WC tong dipaenkeun gitu? Di bere obat sare. Gitu. Kuncian jeung si Lodron kan sakalian. Lain Peralta teh sebenarnya mau jadi ka Persibnya. Ku urang rek mau rekaman podcast urang. Ya Peralta itu gara-gara podcast urang ya. Halus-halus mana ditonton ku Bojan Hoda. Menang aya meureun sabaraha persen. Aya meureun. Gimana nih, Kang Aya meureun Abo? Peralta. Aya meureun Peralta cikan Peralta. Gimana nih Kang Abo kira-kira dengan masalah pemain itu yang harus? Iya, memang sejauh ini kekuatan yang selalu diperhitungkan ya. Dua sektor flanknya ya. Ada Da Silva yang baru juga, yang baru bergabung. Dan juga ada Peralta yang sudah bergabung di musim sebelumnya. Jadi sejauh ini juga strikernya juga Mang, mesti diperhitungkan ini. 3 posisi depannya juga cukup produktif ya Mang Eko. Ini harus menjadi tingkat kewaspadaan buat para pemain kita. Tapi saya yakin lah ya, Julio Cesar juga sekarang adaptasinya udah mulai terlihat. Terus Patricio juga sudah mencetak gol gitu kan. Hanya di Baros ya. 2 sektor. Waduh, Baros. Ini lagi ngebahas pemain belakang. Kalau Putros juga kuat dalam bertahan ya kan. Nah di sini nih Mang, yang jadi pertanyaan tadi kan, harapan sih diberikan kesempatan lah buat pemain baru, diberikan angin segar supaya apa? Supaya nggak pusing juga. Ketika 2 pemain tersebut yang selama ini Kakang dan juga Hen lagi tampil di bawah form, ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Gitu. Oke. Kalau dari Borneo sendiri? Yang mesti diwaspadai. Iya, semuanya Mang. Karena kan ini rata-rata para pemain yang ketemu dengan Borneo juga mereka baru ketemu di musim ini kan. Musim ini. Dari Persib banyak yang baru, di Borneo pun sama halnya demikian. Nah, Mang Eko biasanya lain dari Kang Abo nih. Pendapatnya gimana Mang Eko? Iya, jadi kalau misalkan dari Borneo, saya udah bilang kan, Peralta. Kenapa kita sebutkan sebagai bukti rekaman? Tapi gini, ada satu tim yang attackingnya bagus ya, terus bertahannya biasa aja, cenderung rapuh. Saya lihat ini Borneo. Jadi gini, Borneo ini setiap kali beberapa pertandingan kan, dari musim kemarin juga ya, mereka tuh jarang sekali menang tipis loh. Selisih 2 gol tuh sering. 3 gol, masukin 3, beberapa pertandingan masukin 4 ya. Tapi di sisi lain mereka juga jarang clean sheet. Nah, saya pikir ini adalah tipikal tim yang attackingnya bagus itu, saya bilang, tapi bertahannya biasa aja gitu. Nah, kalau memang itu analisisnya, saya pikir Persib bisa lah ngambil celah rapuhnya belakang mereka ini. Kan kita asumsinya perform, kualitas pemain depan Persib bagus. Nah, tapi gini, kata Bang Eko bagus, tapi acan ngasupkeun. Ya kan isukan. Isukan. Nah, tapi di sisi lain Persib ya, walaupun belakangnya masih meraba-raba nih komposisi ideal, saya pikir kalau saya ini anggapnya lagi-lagi situ berprasangka baik ya. Saya kira udah nyetel nanti lawan Borneo lah. Kita nganggapnya kan sama-sama bagus ya.
Kalau kedua tim main sama-sama bagus, Persib tetap unggul Mang Gusdul. Gitu. Dan asumsinya adalah kedua tim memang bisa masukin gol. Karena gini, sebagus-bagusnya pertahanan Persib ya, itu kan masih belum nyetel banget. Nah, Pasti kebobolan juga. iya, gitu. strikernya Borneo itu kan bagus. Apalagi kalau misalkan Peralta perform, assist, terobosan. Peralta itu ikonik Maiko ya kan. Dia sering cut inside, terus langsung swing in. Dan kadang-kadang dia bisa berperan sebagai sayap loh. Kadang-kadang ya, kadang-kadang ketika sayapnya udah itu yang ngambil bola ke depan tuh dia gitu. Oke. Jadi dialah Peralta ya. Oke, kalau ke Persib ya. Jadi bukti ya rekaman halus-halus Oke, mana ya. sedang nih kalau udah ngebahas siapa yang akan harus diwaspadai, mana harus yang di pressing, paling seneng. Jadi kalau sudah bicara ini, saya langsung aja ke otak-atik taktik. Ayo Kang Abo. Nah, Kang Abo, langsung aja ya. Jadi kan Borneo tuh banyak mengendalikan pemain sayapnya. Seperti Peralta dan Da Silva. Itu tuh apakah bakal merepotkan fullback-nya Persib? Terutama kan di sisi kanan gitu. Kanan, Ya, oke. di sisi kanan. Ya, sejauh ini kan Peralta memang sudah terlihat ya bagaimana kinerjanya. Kita juga sempat waktu itu ngebahas masalah Peralta sebisa mungkin dan semaksimal mungkin Persib bisa merekrut Peralta. Tetapi ya kenyataannya memang sulit ya. Peralta pasti sudah dibentengin dengan kontrak baru sama Borneo FC. Nah, kali ini berbicara masalah Peralta di posisi sayap dan juga Da Silva di posisi kiri kanan lah ya. Peralta di kanan, Da Silva di kiri. Nah, kita kan dari awal juga Coach Bojan selalu menekankan dan selalu mempunyai dua back yang sangat tangguh, yaitu Kakang di kanan, di kiri juga ada Putros ya. Nah, kenapa mencari tipe sosok back yang hanya kuat dalam bertahan? Ya untuk mengantisipasi seorang Peralta dan juga Da Silva. Sama dengan tim lain pun seperti itu. Kalau saya melihat game plan-nya Bojan, dia selalu mengandalkan dua sayap juga yang mempunyai kecepatan yang sangat kuat. Ada Berginho dan juga Etam ya. Kalau Etam sudah pulih dari cedera. Jadi di plot yang di sini, di posisi kiri dan kanan ini, saya masih tetap tidak khawatir ada posisi Kakang dan juga Putros. Dan ada juga Rezaldi juga, ada juga Lord Hen juga. Kan banyak sih opsinya di situ. Tetapi kalau melihat di setiap pertandingan yang diturunkan ketika melawan PSIM dan juga pertandingan melawan Persija Jepara serta di kandang melawan Semen Padang, posisi tersebut dominan diisi oleh Kakang. Oke. Nah, di sini Kakang memang jangan terlalu ikut andil melakukan penetrasi penyerangan dari sini karena kalau Kakang juga ikut naik ke sini, di sini ada space yang sangat kosong, ini bisa dimaksimalkan oleh Peralta dan ini harus benar-benar menjadi perhatian khusus yang kamu sebutkan tadi, Peralta dan juga Da Silva. Nah, Mang Abo, ngomongin Kakang nih ya tadi, tanggapan Mang Abo gimana? Soal kemarin lawan Persija itu kan agak... Persijap ya? Iya, Persijap ya. Jepara ya? Iya, agak belepotan gitu kan ya mainnya. Oh, belepotan ya kemarin? Iya, belepotan. Iya. Ya, berbicara masalah Kakang, Mei, ya kemarin terlihat melawan Persijap agak sedikit keteteran, tetapi secara keseluruhan juga para pemain yang lain juga begitu keteteran. Iya. Karena Persijap menggunakan strategi counter attack yang selama ini sering dilakukan sama Persib, tetapi ada hal lain yang mesti kita perhatikan ketika Persib melawan Persijap, yaitu fighting spirit para pemainnya. Mereka 2 kali 45 tanpa henti, selalu berusaha untuk masuk ke lini pertahanan Persib, dan terbukti ketika Persib sempat kecolongan, sehingga akhirnya di menit-menit terakhir juga Persib sempat menyamakan kedudukan. 1 menit tidak nyampe, Persib pun akhirnya kebobolan. Nah, ini mungkin masalah komunikasi ya antara 4 center back ini yang waktu kemarin bermain. Tetapi kita menyoroti lagi soal Kakang ya. Kakang memang kadang-kadang setiap pemain itu kalau menurut saya sih ya, karena saya mantan pemain, juga kadang-kadang dalam kondisi yang kurang fit, dia mungkin dipaksakan dan dia ditanya apakah kamu kondisinya siap, dia menyatakan siap, tetapi di lapangan bisa terlihat ya. Akhirnya dia keteteran sendiri. Nah, di sini para pemain juga harus mulai merasa gentle. Kalau memang secara kondisi belum siap untuk main, itu harus disampaikan. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut nama tim. Kita berbicaranya masalah tim ya. Jadi sekali lagi, kalau kemarin keteteran, mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya Kakang bisa lebih konsen lagi. Nah, musim kemarin tuh kan Peralta sangat merepotkan pertahanan Persib nih ya. Siapa yang layak untuk menjaga Peralta agar kreativitasnya tuh tidak keluar? Oke, gini ya Mai.
di posisi tersebut kan banyak pemain ya yang Iya. mempunyai pertahanan yang sangat baik. Mereka cukup kuat dalam hal defense karena memang concernnya di situ Coach Bojan. Di sini ada Kakang, ada Hen-Hen, dan mungkin kalau boleh saya memberikan opsi lain, di sini kan ada juga Hamrai Hanusa. Walaupun dia sebetulnya posisinya center back, sepertinya kalau dia diposisikan di posisi kanan, seandainya dua pemain tersebut kondisinya tidak fit, antara Kakang dan juga Hen-Hen, ini Hamra patut dicoba. Mudah-mudahan besok di pertandingan melawan Borneo ini Hamra mendapatkan kesempatan. Dan saya pikir kalau misalkan Hamra sukses menjaga agresivitas seorang Peralta, di sini akan semakin seru persaingannya di posisi wingback ini. Nah, sekarang nih untuk Persib ya. Apa sejauh ini peran Klok dan Luciano sudah cukup solid untuk mengawal ke lini tengah? Nah, sebetulnya ya sejauh ini memang mereka cukup berhasil ya. Tetapi dengan kompetisi yang sangat padat, saya pikir juga opsi di situ masih banyak. Ada Adam Alis juga yang selama ini juga perannya cukup vital, perannya cukup baik untuk menjadi jembatan buat para pemain belakang dan pemain depan gitu. Dan tak lupa juga Deddy Kusnandar, selama ini dengan pengalamannya dia cukup prima. Saya pikir dua pemain ini juga bisa diberikan opsi ya ketika melawan Borneo FC, karena kultur sepak bola kita ketika melawan Borneo, dua pemain ini cukup punya peran penting. Apalagi Adam Alis sempat memperkuat Borneo selama setengah musim. Jadi sudah tahu dapurnya dari Borneo FC itu sendiri. Jadi saatnya lah, ini skuad kedalaman sangat baik. Alangkah baiknya dua pemain ini juga diberikan waktu untuk istirahat. Supaya di pertandingan selanjutnya mereka bisa bugar kembali. Nah, Persib itu kan belum maksimal ya mencetak gol dari open play. Apakah perlu nih memanfaatkan juga bola mati? Mengingat dari banyak penendang seperti Klok, terus Luciano, dan Bergwino. Ya, kalau dua nama yang kamu sebutkan dari terakhir, ada Berginho dan juga siapa? Luciano. Kemungkinan dia patut dicoba ya. Kalau Klok banyak sekali bola-bola yang selama ini dia ambil, mulai dari corner kick, kadang-kadang free kick dia ambil, tetapi tidak membahayakan. Saya pikir pilihan terbaik ada di Luciano dan juga Berginho. Sejauh ini juga Berginho dengan determinasi yang sangat kuat, Luciano juga dengan direct ball-nya juga sangat baik. Kayaknya kalaupun ada tendangan bebas, tendangan free kick, mesti mereka diberikan kesempatan. Dan saya yakin minimal dari free kick yang sudah mereka lakukan, ada on target lah. Jadi kan kalau Klok gimana nih? Apalagi kan tadi juga nggak masuk ya penalti dia. Ya, kalau berbicara masalah penalti itu kan penalti itu seperti bonus ya. Seperti lotre, itu lebih ke mental. Apalagi di menit-menit akhir, krusial, dan itu menentukan apakah Persib bisa meraup 3 poin atau tidak kan. Nah, apalagi penendang penalti pertama itu juga seorang William tidak sukses. Dan ini menjadi tekanan juga buat Mark Klok. Tetapi kalau memang tidak sanggup untuk melakukan tendangan penalti, karena saya lihat posisi kapten, dia pun pasti sudah komunikasi sama para pemain lain, apakah ada yang siap. Kayaknya para pemain yang lain tidak siap. Akhirnya Mark Klok yang ambil dengan diemban yang dengan tanggung jawab yang begitu berat. Dia melakukan penalti, tetapi sangat disayangkan. Penaltinya terlalu mudah dibaca sama kiper lawan. Betul. Berarti mental pemain Persib gimana nih? Masih jelek atau gimana? Saya tidak bisa mengatakan bahwa mental para pemain Persib jelek ya. Tetapi kalau untuk berbicara masalah penalti itu kan lebih ke betul-betul siap dengan resikonya gitu. Apalagi di detik-detik terakhir gitu kan. Nah, saya paham apa yang diemban oleh Mark Klok, seorang kapten, dan dia juga sudah berdiskusi dengan para pemain lain. Biasanya seperti itu ya, yang saya tahu. Terus para pemain lain pun tidak menyatakan siap. Akhirnya dia sendiri yang harus ke depan gitu. Dengan beban yang begitu berat, dituntut Persib juga bisa mengamankan 3 poin sampai akhirnya si poin tersebut juga sirna. Tapi juga kita tetap harus apresiasi dengan keberaniannya. Hanya kalaupun nanti ada penalti lagi, ini mesti didiskusikan ataupun memang harus ditunjuk siapa yang lebih siap gitu kan. Nah, menurut Mang Abo nih, apa yang harus dilakukan oleh Persib agar bisa memenangkan pertandingan? Iya, kalau menurut saya sih Mei, itu hanya tinggal menunggu waktu aja. Kalau melihat chemistry para pemain sekarang udah mulai terlihat. Ya. Melihat Persib yang sebelumnya memang agak sedikit kurang konsisten dalam hal apa, dalam hal komunikasi, bahasa verbal non verbalnya juga kayaknya masih butuh adaptasi. Tetapi saya yakin dengan nanti formasi apa yang tadi dilakukan sama Coach Bojan dengan formasi 4-4-2
4-3-3 ya tadi ya. 4-3-3. Nanti saya berharap di sini Berginho juga sudah bisa lebih fit. Di sini juga Ramon sudah terlihat kinerjanya, mobilitasnya kuat sekali, body blocknya juga sangat baik ini pemain. Kayaknya Ramon bisa di posisi ini bisa diambil oleh Ramon ya. Ini posisi yang sangat betul-betul kuat di situ. Dan di sini nih, mudah-mudahan King Etam juga udah bisa kembali. Nah di sini saya sih berharap di sini ada penyegaran ya. Di sini Luciano memang sudah terlihat dia adaptasinya cukup baik. Hanya posisi Mark Klok ya. Mark Klok di sini sebetulnya bisa lah agak sedikit gantian sama Deddy Kusnandar. Karena Deddy Kusnandar juga punya permainan yang menjadi balance di second area ini. Dan biasanya kalau formasi seperti ini kan Deddy Kusnandar selama ini juga belum pernah turun ya. Iya. Ya kondisinya mungkin lebih segar. Nah di sini nanti yang betul kita bahas dari awal tuh Mei. Antara Peralta dan juga Da Silva. Ini betul-betul harus kuat nih. Dua center back ini tak tergantikan. Untouchable ini Mei. Dan yang ini, nah ini dua nih. Putros juga cukup baik perannya. Nah di sini saya berharap sih ada pemain yang betul-betul seger ya. Jadi formasinya gini ya, kalau menurut saya Mei ya. Tetap kayak gini. Ini William juga di sini nanti. Atau kadang-kadang Berginho juga bisa di sini. Bisa aja. Karena di beberapa kali pertandingan Berginho sempat di posisi itu kan, ketika bermain untuk Borneo. Tapi ya itu siapalah antara Berginho ataupun William yang di sini. Tapi harapan saya sih di sini ada penyegaran. Ada Deddy Kusnandar bisa main dan juga Hamra di sini. Ini akan lebih terlihat seru. Sudah cukup Mang Abo, terima kasih banyak. Sama-sama Mei. Ya, kita kembali ke Mang Gusdul. Oke, langsung saja Kang Abo, Mang Eko, prediksi hasil akhir untuk pertandingan besok. Mang Abo, Kang Abo. Skor 2-0 sih. Untuk Persib. Mang Eko. Asumsinya dua-duanya main bagus apa Persibnya kurang bagus nih? Ya. Nah, kalau misalkan saya mikirnya gini, anggaplah dua-duanya main bagus lah ya. Itu tetap Persib yang menang. Persib menang. Menang tipis tapi ya. Menang tipis. Menang tipis. Oke. Tipis Saya berbeda dari keduanya. Menurut saya Draw. Persib tidak akan kalah tapi remis. Nah, karena kalau sampai Persib kalah, bobotoh toksik akan keluar lagi. Dudurukan di Pasupati. Ini harus ya. Oke Kang Abo, Michael, sebelum pamit saya mau nyapa dulu si Geris karena si Geris ada yang mau disampaikan buat para penonton setia channel YouTube-nya Bobotoh TV. Nanaon mau pakai jaket. Silakan Mei, kuisnya Mei. Hareudang ya. Nah Bob, siapa nih yang nunggu-nunggu pertanyaan? Sekarang Neneng mau ngasih tahu pertanyaannya. Pertanyaannya, siapa nama pemain tengah Persib yang merupakan sepupu pemain Liverpool yang bernama Alexis McAllister? Cara jawabnya, follow akun @supermoment.id dan bobotoh.id. Jawab pertanyaan dan tulis di kolom komentar supermoment.id. Dengan format nama, spasi, kota, spasi, jawaban, spasi. Jangan lupa pakai hashtag ngoperbobotoh.id 2025, hashtag supermoment, dan hashtag ini rasanya super. Kembali ke Mang Gusdul. Nah, Bo, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mangkat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator hanya di Icebox. Terima kasih Badag buat supermoment.id, Super Talk, ini rasanya super. Sebelum pamit, jangan lupa juga datang ke Stadion GBLA untuk menonton dan mengunjungi booth Super Soccer karena ada game menarik di sana. Oke, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Ngoper episode berikutnya. Dari satu jejak lahirlah banyak perjalanan super. Bersama, kita menyambut setiap momen baru dan mengambil pelajaran dari setiap tantangan. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini
dengan semangat yang sama. Dari sanalah kita temukan arti sesungguhnya dari petualangan. Petualangan yang akan terus berlanjut. Karena ini rasanya super.